yang paling sering memang hama itu datang, dia lalat-lalat putih itu bertelur. Jadi telurnya ini yang akan berubah menjadi ulat gerayak. Nah ini sebenarnya itu fase hama itu sebenarnya. Jadi makanya banyak juga orang-orang yang membuat inovasi penanganan di lalatnya gitu kan. Jadi lalatnya yang diberantas, contohnya dibuatnya plastik gitu kan, plastik kaca, ditaburi diluluri lem gitu kan, dikasih cahaya. Nah nanti kan lalatnya ke situ, lalat yang membawa telur atau cikal bakalnya ulat gerayak. Itu sebenarnya satu fase hama itu sebenarnya gitu, tidak terpisah sebenarnya. Kondisi bawang itu pun sebenarnya terlihat kalau dia terserang hama. Kalau daunnya hijau gitu kan, tumbuh tegak, nanti dia akan kelihatan sudah berlobang. Yang pertama pasti dia akan terlihat berlobang. Lobang itu pasti dibuat oleh hama gitu, ulat gerayak lah, ulat gerayak. Kalau ulat gerayaknya sudah kira-kira ada 1 minggu di dalam, daunnya akan mulai memutih gitu, karena lapisan lilinnya sudah sudah mulai habis. Tahu daunnya sudah digergoti oleh ulat gerayak itu, warnanya pasti akan beda dan bahkan dia akan patah gitu. Kondisi yang memperlihatkan bahwa dia diserang oleh hama. Tapi hama yang lebih sering adalah hama yang menyerang daun. Itu kalau bawang, karena bawang ini kalau daunnya ini sudah selesai oleh hama, dihancurkan oleh hama, ya sudah pasti otomatis umbinya tidak akan ada atau tidak akan jadi gitu. Karena memang daunnya yang menyuplai semua nutrisi untuk pertumbuhannya, kira-kira begitu. Usia rentan untuk penyerangan hama itu di umur 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Kalau untuk bawang merah dia memerlukan minimal 60 HST, 60 hari setelah tanam. Kalau kebanyakan hujan, biasanya dia harus lebih cepat dicabut. Bisa aja tidak nyampe di 60 HST. Hujan terus-menerus, umbinya jadi pecah. Itu yang kita jaga kalau cuaca hujan. Kalau kondisinya yang sudah layak dipanen, yang pertama batang daunnya itu kan dia kayak batang 5 cm itu kalau kita pencet dia pasti udah kusut atau tidak terlalu tegak lagi. Yang kedua, pastinya daunnya sudah banyak yang rebah. Kalau dia sudah rebah berarti dia sudah selesai, proses budidayanya sudah selesai gitu. Itu sudah bisa dicabut karena tidak ada lagi proses yang bisa kita harapkan untuk pembesaran umbi karena kan daunnya sudah jatuh gitu. Nah itu kondisi yang menandakan bahwasanya bawang itu sudah bisa dipanen. Sebenarnya bawang itu di fase pemanenan ini setelah dia dicabut, ada baiknya memang dia digantung. Nah jadi bawang itu harus digantung supaya pasca panennya itu lebih baik. Karena setelah pasca panen juga, setelah kita cabut sebenarnya kalau kita gantung itu juga satu fase untuk bawang ini, bahwasanya dia akan menyelesaikan semua cairan yang ada di daunnya gitu. Jadi untuk menurunkan semua nutrisi yang ada di daunnya itu harus digantung baiknya gitu. Nah jadi setelah 2 minggu 3 minggu digantung, nah baru bisa dipotongi gitu untuk konsumsi. Dia akan lebih kilat, warna merahnya akan kilat. Nah kalau sudah kilat dia mau ditahan sampai 1 bulan pun di keranjang rempah-rempah itu, ya dia tidak akan busuk gitu. Masyarakat contohnya punya keluhan, ini suam bawang mati katanya kan, jadi ditanam bawangnya tidak dapat tumbuh dengan baik gitu kan. Nah dan mungkin dia itu berulang, mau sampai 2-3 kali dia lakukan, tetap juga tidak tumbuh sempurna gitu kan. Jadi dia jadi malas bertani bawang gitu. Sebenarnya dia tidak mengevaluasi tindakan yang dia lakukan. Itu sebenarnya itu yang tidak teliti dan tidak fokus itu. Dia tidak mengevaluasi bagaimana budidaya dia sebelum-sebelumnya gitu. Nah sebenarnya kan bisa kita evaluasi apa perlakuan yang kita lakukan dalam bertani itu untuk melihat perkembangannya gitu. Nah itu sebenarnya bukan kesalahan tetapi ketidaktelitian dan ketidakfokusan gitu-gitu. Menghasilkan bibit sendiri gitu. Jadi dari hasil panen itu kubibitkan lagi. Dan ini sudah generasi ke-6. Nah ini selalu menunggu fase, kan dormansinya 2 bulan atau masa tidur bibitnya 2 bulan penggantungan. Jadi disitulah lahannya juga istirahat.
Nah, jadi 2 bulan lah masa tanahnya istirahat menunggu bibitnya siap tanam gitu. Jadi 2 bulan budidaya, 2 bulan istirahat, 2 bulan budidaya, 2 bulan istirahat. Seperti itulah dia. Pernah membuat orang sampai membangun rumah, bisa menyekolahkan anak-anak gitu kan, bisa menguliahkan anak-anak karena bertani bawang gitu. Bisa jadi modal merantau. Zaman dulu kan dia panen bawang langsung menjadi modal untuk merantau, bisa membeli kerbau gitu kan untuk jadi tabungannya gitu, dan juga menjadi penopang ekonominya. Itu cerita yang menarik, yang juga menjadi alasan kenapa sebenarnya bertani itu adalah masa depan gitu. Kayak kita dengar di cerita-cerita pasar gitu kan. Ya, apalagi terkhusus untuk bawang sitapak ini ya. Bawang sitapak ini dia lebih wangi gitu, lebih harum ketika dimasak gitu. Dan lebih pedas gitu kan, lebih merah. Walau ukurannya lebih kecil dari bawang lain. Nah, ini Ini cerita yang menarik juga. Bawang sitapak sama sirih gitu. Putaran ekonominya yang lebih cepat gitu kan, sehingga memaksa kita memang untuk fokus dalam bertani bawang merah. Kalau untuk persoalan dukanya, nah persoalan duka yang lebih dalam itu sebenarnya persoalan harga ya. Jadi duka-duka petani itu yang salah satunya duka harga, karena kayak disitulah ujungnya dari si penghargaan terhadap petani itu gitu. Jadi sebenarnya kan harga itu juga penghargaan terhadap petani gitu. Bagaimana sampai hari ini petani sendiri tidak bisa menentukan harganya. Jadi bagaimana dia membudidayakannya, mulai dari mengolah lahan, menanam sampai perawatannya gitu kan, tidak pernah menjadi indikator dalam menentukan harga gitu. Jadi harga itu terlepas dari harga sebuah hasil panen itu terlepas dari petaninya gitu. Nah, jadi cuma pasar lah yang menentukan. Contohnya bagaimana kondisi hasil panen ini di sebuah pasar. Jadi kondisi pasar ini yang menentukan, karena banyak contohnya kan, jadi murah lah dia karena gampang didapat gitu kan. Tidak dipikirkan atau tidak berangkat dari perhitungan proses budidayanya gitu. Nah, jadi persoalan harga petani dengan hasil taninya itu jadi terpisah gitu. Beda dengan perusahaan contohnya. Jadi perusahaan kan punya punya tolak ukur yang sudah terhitung gitu kan, yang dengan rapi berapa kebutuhan modalnya, berapa biaya produksinya, berapa ongkosnya, dan berapa harganya gitu kan. Nah, mereka bisa menentukan harga produknya gitu. Nah, petani itu kan produk juga gitu, karena untuk melahirkan sebuah hasil pertanian itu kan ada usaha di dalamnya gitu loh. Tidak muluk-muluk kita tanam langsung tumbuh gitu, tapi ada kerja upaya yang dilakukan oleh petani gitu. Nah, inilah yang tidak terhitung ketika penentuan harga gitu. Nah, jadi petani yang menghasilkan bahan baku gitu, menghasilkan bahan dasar untuk segala produk-produk selanjutnya, itu tidak bisa menentukan harga. Sedangkan perusahaan yang sebenarnya aku bilang tergantung kepada hasil panen gitu. Contohnya potato tidak punya suplai kentang. Bagaimana dia bisa memproduksi potato gitu kan? Tapi dia bisa membuat harganya stabil, atau bahkan dia bisa menaikkan harga gitu untuk produknya gitu kan. Sementara petani gitu yang tidak dihitung proses dan tenaganya yang diberikannya kepada hasil panennya, tidak dihitung gitu loh. Nah, ini persoalan yang besar, yang vital, harusnya dibahas bersama-sama gitu antara pemerintah gitu kan, selaku yang harusnya memikirkan ini gitu, bagaimana melakukan inovasi dan bagaimana mengevaluasi harga gitu kan. Ini kan tersangkut paut juga dengan kesejahteraan petani gitu.
Bagaimana? Apa mau kita bahas kesejahteraan kalau hasil panennya tidak dihargai sesuai dengan kebutuhan hidupnya gitu. Kira-kira itu duka yang paling dalam untuk bertani ini. Nah, jadi kalau masukan gitu kan, sebenarnya masukan itu lebih kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman jauh gitu. Tapi dang dapat jolo-jolohon gitu, aku hanya menyampaikan yang pertama, tetap semangat dan pelajari apa yang mau kita tanam. Contohnya bawang merah itu jangan takut salah gitu, atau jangan takut gagal panen kalau memang mau bertani gitu kan. Karena kalau kita tidak gagal, apalah keberhasilan gitu loh. Kalau kita tidak pernah gagal, apa yang berhasil gitu. Mana yang salah kalau kita mana yang benar kalau kita tidak pernah lakukan mana yang salah, kayak gitulah kan. Nah, jadi pelajari terus bawangnya. Dan yang kedua, menjadi catatan juga, jangan pernah lupa untuk memproduksi pengetahuanmu sendiri. Jadi teman-teman, dari semua yang kuceritakan tadi, itu terangkum dalam satu kalimat yang menjadi motoku juga, bahwasanya bertani bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi lebih untuk merayakan ideologi. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Beta Mangula setiap hari Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di program Beta Mangula berikutnya, dan kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih.